Dan karenanya klien kami berarti orang yang benar, membeli dari orang yang benar, orang yang berhak membeli dari orang yang berhak. Tapi lagi-lagi kita tahu memang sulit sekali mencari keadilan di negeri ini. Bahkan sehingga sampai kepada majelis hakim yang kami sebut sebagai yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kami tidak pernah memanggil namanya dengan Pak, tapi yang mulia. Tapi ternyata kemuliaan dari satu putusan yang kita harapkan berkeadilan dengan irah-irahnya. Demi ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Ternyata putusan itu jelas adalah putusan zalim. Dan hari ini bukan hanya majelis hakim mungkin. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga kami sebenarnya ingin meminta penjelasan. Ya, karena itu kami tegaskan sekali lagi, kami melakukan upaya hukum bukan melawan pada negara. Tetapi upaya hukum itu memang telah disediakan oleh undang-undang bahwa putusan di tingkat pertama itu bisa diajukan banding dan seterusnya. Karena itu sekali lagi kepada publik ya masyarakat yang selama ini mengikuti kasus kriminalisasi, kasus tentang mafia tanah. Yang mafia tanah itu ada di Jakarta, bukan di Rempang, bukan di Lampung, bukan di Gorontalo, bukan di IKN, tapi di Jakarta itu benar-benar terjadi. Dan bukan hanya dirampas tanahnya, bukan hanya dicuri kontainernya, bukan hanya dipukul pemiliknya, tapi juga hari ini divonis 2 tahun penjara. Saat ini kami sungguh sangat kecewa Pak Deh, melihat penegakan hukum pada bangsa dan negara ini. Apa artinya infrastruktur yang dibangun apabila hukum berpihak kepada penguasa dan pengusaha? Banyak yang ditindas dan dijolimi oleh aparat penegak hukum. Konon lagi dengan teman kami ini Pak, ketua korban mafia tanah justru dijolimi dan dijebloskan ke penjara oleh oknum mafia tanah demi. Ini saya ingatkan, boleh hari ini kamu pintar mempecundangi semua aparat negara saya, aparat penegak hukum saya, tapi begitu suatu saat kau jatuh, tunggu tanggal mainnya. Itu yang pertama. Ya tadi jangan kau rusak negaraku ya, itu kuingatkan. Ya. Waktu saya ketemu Halia Nafi di Mall Pondok Indah, saya katakan jangan kau rusak negaraku. Yang kedua, ya kepada Pak Aguan, terima kasih. Kau lihat istriku, aku akan mengingat sampai anak cucumu. Camkan itu. Ya, tunggu karmamu. Saya meminta kepada Bapak Jokowi, ini adalah rakyatmu. Pak Jokowi jangan jadi centeng oligarki. Ya, jangan jadi centeng oligarki. Aguan hari ini menjadi kepala di IKN. Jika memang ini benar-benar kesalahan oleh praktek-praktek dari mafia hukum yang terjadi menimpa kepada saudara kami Bang Budi Harjo dan Ibu Nurlela, saya sebagai warga Kalimantan tidak terima Aguan menginjakkan kaki di IKN itu. Kelengkapannya belum. Jadi ini bercanda atau gimana? Nah, ini juga sekaligus ya buat pihak Kejaksaan Pajak Agung ya, saya laporkan ya dari sini ya. Kok kerja anak buah Anda kayak begini ya? Ya, jadi nggak jelas ini semua. Waktu kita di pengadilan, ya cara yang diberlakukan seperti itu, ya diketok buru-buru, ya terus kemudian kita juga kelengkapannya belum jelas. Tapi kita semuanya terus berjuang. Yang ada di luar justru semakin kompak untuk melawan kezaliman ini, ya. Kami tidak diam. Kami akan terus melawan kezaliman ini sampai kebenaran menang di muka bumi Indonesia ini. Berantas mafia tanah.
Baik. Biar ketok berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebagai bentuk sikap komitmen kami kooperatif taat kepada hukum, karena memang NKRI adalah negara yang kita cintai, kita hormati, dan aparat penegak hukum adalah wakil dari negara untuk melaksanakan undang-undang. Karena itu kami sesuai janji, kami mendatangi rutan Pondok Bambu untuk melaksanakan putusan dari majelis hakim yang memang akhirnya yang kami sayangkan memvonis Ibu Nurlela ini 2 tahun juga dengan suami beliau Pak Budi. Dan kita memang tahu banyak masalah dalam putusan itu, dan hari ini memang terima kasih bahwa Bapak Kejaksaan sudah berkenan menunggu kami untuk sampai pada waktu yang sudah kita sepakati hari ini. Yang jelas kemarin kami tegaskan kami tidak sedang melawan hukum, tidak sedang melawan aparat, termasuk bapak-bapak jaksa, karena memang kemarin itu ada masalah administrasi dari pengadilan yang tidak dilengkapi, yakni salinan petikan dari penetapan untuk bisa dieksekusi di rutan ini belum kami terima. Tapi begitu kami terima, ya memang kami akan laksanakan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa kami tim hukum ya dari penasihat hukum baik Bu Nurlela maupun Pak Budi ini sudah mengambil upaya hukum banding, walau baru menyampaikan akta pernyataan banding dan sudah diterima diregistrasi pada hari itu juga. Ya. Pada hari saat hakim buru-buru kabur dari majelis hakim. Betul. Yang dia memimpin sidang. Ya. Kalau dia menyidangkan di jalanan mungkin buru-buru kabur nggak ada masalah lah. Ya. Tapi dia buru-buru kabur dari majelis yang dia pimpin sendiri, yakni pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Ya. Jadi banding sudah kami nyatakan, sehingga tahapan selanjutnya adalah kami akan mengajukan memori banding. Terlepas di dalam KUHP memang tidak menjadi kewajiban, tapi kami ingin memberi keyakinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa memang klien kami tidak bersalah, bahwa klien kami memang tidak melakukan apa yang dituduhkan, apa yang divonis oleh Majelis Hakim 2 tahun, karena ternyata Majelis Hakim melenceng. Jadi dari soalan gire dia lari ke PPJB. Jadi keterangan yang dianggap tidak otentik tadi adalah keterangan dari Abdul Hamid dan Edi Suwito yang menyatakan dia berhak, dia punya tanah tadi, tidak ada pihak lain. Nah, ternyata baru kemudian ada SHGB 1633 ya. Dan itu yang kemudian dianggap membawa keterangan yang tidak benar itu untuk jadi bahan laporan yang kemudian dianggap melanggar pasal 2666 ayat 2 KUHP. Padahal ini sekali lagi ya. Padahal kami sudah mengajukan banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa sebelumnya kepemilikan itu tetap memang ada di Abdul Hamid Subrata. Bahwa selanjutnya Abdul Hamid Subrata bernego, ya damai dengan Aguan, damai dengan Agung Sedayu. Itu adalah pengkhianatan dia. Dia tidak punya hak untuk berdamai. Karena tanah dia, meskipun dia de jure mengajukan gugatan, tanah itu de facto sudah beralih. Dia yang menjanjikan untuk meningkatkan ke hak SHM. Lalu ada hambatan, dia yang menggugat secara perdata. Muncul putusan 442. Dan putusan itu juga menguatkan bahwa Giri 1906 memang punya Abdul Hamid Subrata dan diperintahkan dikeluarkan dari 1633. Dan karenanya klien kami berarti orang yang benar membeli dari orang yang benar, orang yang berhak membeli dari orang yang berhak. Tapi lagi-lagi kita tahu memang sulit sekali mencari keadilan di negeri ini, bahkan sehingga sampai kepada majelis hakim yang kami sebut sebagai yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kami tidak pernah memanggil namanya dengan Pak, tapi yang mulia. Tapi ternyata kemuliaan dari satu putusan yang kita harapkan berkeadilan dengan irah-irahnya demi ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Ternyata putusan itu jelas adalah putusan zalim. Dan hari ini bukan hanya majelis hakim mungkin. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga kami sebenarnya ingin meminta penjelasan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi, kami melakukan upaya hukum bukan melawan pada negara. Tetapi upaya hukum itu memang telah disediakan oleh undang-undang bahwa putusan di tingkat pertama itu bisa diajukan banding dan seterusnya. Karena itu sekali lagi kepada publik ya masyarakat yang selama ini mengikuti kasus kriminalisasi, kasus tentang mafia tanah. Yang mafia tanah itu ada di Jakarta, bukan di Rempang, bukan di Lampung, bukan di Gorontalo, bukan di IKN, tapi di Jakarta itu benar-benar terjadi. Dan bukan hanya dirampas tanahnya, bukan hanya dicuri kontainernya, bukan hanya dipukul pemiliknya, tapi juga hari ini divonis 2 tahun penjara. Kepada Ibu Nurlela, Pak Budi, kami turut prihatin dan mohon maaf Pak, tim kuasa hukum, kami sudah berusaha maksimal. Tentu publik juga sudah menilai materi pembelaan kami dengan berbagai ulasan dari unsur-unsur sudah kami ulas. Tapi ternyata memang kalaulah orang
sudah memesan atau ditekan atau dipesan untuk menzalimi orang, maka ya akar sekecil daun apapun itu bisa ditarik untuk dalih menghukum orang. Tetapi kalau orang tadi ya minggir dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, Lanjut aja. tetapi kalau ya keadilan itu tidak tegak oleh hakim, maka menjadi tanggung jawab kita segenap elemen anak bangsa untuk berusaha menegakkan keadilan di republik yang kita cintai ini, di NKRI yang kita cintai. Ingat, ini bukan persoalan pro siapa kontra siapa, tapi ini persoalan kedaulatan tanah rakyat yang menimpa yang menimpa pada klien kami ini juga bisa menimpa kepada seluruh rakyat Indonesia. Bisa sedulurin jenengan Gus bisa jadi korban. Betul. Juga Bang Leo juga anak cucunya juga bisa kena. Jangan-jangan saudara dan seterusnya. Ini semuanya bisa menimpa kita, nggih. Mbak Yu, semua bisa menimpa kita karena itu semangatnya kita berjuang untuk membela kedaulatan tanah Republik Indonesia yang hari ini dikangkangi oleh oligarki dengan modus operandi yang meminjam tangan-tangan kekuasaan. Di tingkat lapangan ternyata mafia tanah itu sudah merambah ke tingkat kelurahan. Makanya dasar untuk melakukan kriminalisasi ini adalah modus operandinya mengambil keterangan dari lurah dan orang kecamatan yang menyatakan ini tidak terdaftar, yang menyatakan ini tidak ada di kecamatan. Bukunya hilang, hanya sampai 1903, tidak ada ya sampai yang 1906 dan seterusnya. Padahal sekali lagi kita sudah tegaskan tidak ada bukti laboratorium forensik yang menegaskan adanya kepalsuan pada dokumen. Atau setidaknya keterangan palsu itu harus dibuktikan melalui panggil Abdul Hamid Subrata kalau memang benar yang persoalkan PBJB-nya yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan. Makanya kemarin kami sarankan ya kalau memang punya ilmu seperti malaikat ya menjadi mungkar nakir, ya gak usah jadi Israel, datangi BAP ya si Abdul Hamid Subrata sama Edi Sueto di kuburan. Abdul Hamid Subrata, apakah benar kamu memberikan keterangan palsu yang membuat klien saya ini menjadi masuk penjara? Kan enggak. Harusnya ini putus perkara. Iya. Tetapi kita tahu bahwa di balik perkara ini bukanlah aparat penegak hukum, bukanlah polisi, bukan jaksa, tapi ada kekuatan besar. Yang ini musuh kita bersama. Yang diincar karena Ya. Pak Budi itu ketua forum korban Iya, mafia tanah yang mengincar juga. itu, yang mengincar ada kekuatan besar. Yang ini musuh kita bersama. Ini musuhnya Pak Polisi, musuhnya Pak Jaksa, musuhnya aktivis. Baik dia pro A, pro B, semuanya hari ini kita dirampok kedaulatan tanah kita. Saya meminjam istilah apa yang disampaikan oleh Buya Safi Marif, ya kedaulatan tanah kita itu benar-benar sudah menjadi korban. Mungkin itu pengantar dari saya dan di sini juga ada Gus Soleh dan Bang Leo. Ya, silakan dulu Gus Soleh dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, saya Gus Soleh Marjuki, Ketua Sajuju Sahabat Juang Jokowi. Saya berjuang 10 tahun Pak D. Tanpa ada jabatan. Tapi kami ikhlas berjuang karena melihat panjenengan begitu luar biasa membangun bangsa ini. Tetapi hari ini kami sebagai relawanmu Pak Jokowi sangat kecewa. Melihat saudara kami, Bapak Budi dan istrinya Bu Laila. Saat ini kami sungguh sangat kecewa Pak D. Melihat penegakan hukum pada bangsa dan negara ini. Apa artinya infrastruktur yang dibangun apabila hukum berpihak kepada penguasa dan pengusaha? Beliau ini punya surat membeli kepada seseorang. Kok justru mereka berdua yang ditahan? Seharusnya dipertanyakan kepada yang membeli dan yang membelinya ini juga ditahan apabila itu pemalsuan. Penjualnya ini benar-benar zalim. Mudah-mudahan Pak D. Jokowi mendengarkan rekaman kami ini. Dan apabila tidak, kami bukan lagi nantinya bersama relawan Jokowi mendukung Bapak hingga akhir 2024. Tapi kami relawan-relawan ini akan melawan Bapak apabila hukum berpihak kepada orang-orang yang berduit. Apabila hukum berpihak kepada cukong-cukong dan mafia tanah. Ingat Pak D, masa panjenengan tinggal setahun. Benahi, tolong benahi mafia hukum, tolong benahi mafia tanah ini. Demikian dari kami, saya Gus Soleh, Sajojo Banten, merdeka! Bang Leo. Nanti di sana juga Bang. Iya, Nanti Selamat siang rekan-rekan wartawan semua.
Saya Jansen Leo Siegian dari Sedulur Jokowi dan juga dari Gerakan Jalan Lurus Sejabodetabek. Kita sudah beberapa kali, beberapa bulan ini memantau kasus yang menjerat Pak Budiarjo dan Ibu Nurlela. Banyak kejanggalan-kejanggalan di persidangan. Pengacara sudah mengungkap fakta-fakta, data-data, tapi dicuekin semua oleh majelis. Nah, tapi karena kita negara hukum, kita harus taat hukum. Walaupun ada upaya banding, upaya kasasi, ya harus kita tempuh. Tapi yang penting, saya dari Sedulur Jokowi dan dari Gerakan Jalan Lurus memang ingin sekali menghimbau kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Sangat banyak Pak rakyat kita ini yang terjolimi dan ditindas oleh mafia tanah. Jangankan yang di daerah Pak, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, yang di Jambi. Ini Pak yang menimpa rekan kami ini, Ketua Forum Korban Mafia Tanah yang ada di DKI Pak. Di DKI aja ada ribuan yang diserobot dan dirampas oleh mafia tanah. Jadi kami sangat prihatin Pak, dari Pak Gus tadi, Gus Soleh, rekan kami juga pejuang dan relawan Jokowi dari mulai kotak-kotak Pak Jokowi Ahok. Ya, kami sangat miris Pak. Kami sangat miris dan kami harapkan juga ke Pak Jokowi, sisa waktu masa jabatan Bapak ini, tolong Pak, tolong dibenahi supremasi hukum di Republik kita ini Pak, yang sudah sangat amburadul dan semrawut, sebagaimana itu sudah sering diutarakan oleh Bapak Menko Polhukam. APH kita sudah melaksanakan sistem industri hukum. Industri hukum ini istilahnya maju tak gentar bela yang bayar. Wani piro. Jadi semua aparat penegak hukum kita ini Pak, kalau sudah bisa dibeli oleh mafia tanah, ya tentunya Pak, rakyat akan menjerit. Ya, kepada Pak Jokowi yang kami hormati selaku kepala negara dan selaku presiden kami, tolong dilihat Pak, rakyat kita yang di daerah-daerah banyak yang ditindas dan dijolimi oleh aparat penegak hukum. Konon lagi dengan teman kami ini Pak, ketua korban mafia tanah justru dijolimi dan dijebloskan ke penjara oleh oknum mafia tanah demi kepuasannya. Ini demi kepuasannya Pak. Saya selaku wartawan aja udah bisa menilainya Pak. 2 minggu sebelum divonis ditunda oleh hakim Pak. Mungkin belum masuk angin gitu loh Pak ya. Hakimnya belum masuk angin kali Pak, jadi ditunda. Jadi ya kepada rekan kami Pak SK Budiarjo, Berjuang terus. tetap yakin dan kita mainkan. Saya Kita yakin. tetap betul. Ya. Jadi saya pribadi ya, sebagai teman lama kita, sama-sama aktivis pejuang, selamat menikmati kuliah. Ya. Kuliah nih Pak, tambah ilmu. Ini Ibu, nanti Bapak kami antarkan juga. Inilah rasa solidaritas kita sesama aktivis. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang telah mendukung dari sejak persidangan. Pantau terus kasus ini. Kami juga akan bergerak. Saya dari Sedulur Jokowi dan dari Gerakan Jalan Lurus Sejabodetabek akan tetap di dalam jalan yang lurus. Mengawal ya. Kita mengawal oknum-oknum yang menjolimi masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua unsur wartawan yang saya utamakan karena saya mantan wartawan ya. Oke ya, berjuang terus ya. Terima kasih. Oke.
Terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan support yang luar biasa kepada Gembong Mafia Tanah. Anda sudah merusak negaraku. Saya minta tolong berhentikan itu. Aparat negaraku kau rusak, negaraku kau rusak. Sekarang kau jebloskan aku ke penjara. Bertobatlah. Bertobatlah. Ya, kita harap bertobatlah. Sekuat apapun, sehebat apapun, suatu saat kau akan jatuh. Ini saya ingatkan, ya, saya ingatkan. Boleh hari ini kamu pintar mempecundangi semua aparat negara saya, aparat penegak hukum saya, tapi begitu suatu saat kau jatuh, tunggu tanggal mainnya. Itu yang pertama. Ya tadi jangan kau rusak negaraku ya, itu kuingatkan. Ya. Waktu saya ketemu Halia Hanafi di Mall Pondok Indah, saya katakan jangan kau rusak negaraku. Yang kedua, ya kepada Pak Aguan, terima kasih. Kau lihat istriku, aku akan mengingat sampai anak cucumu. Camkan itu. Ya, tunggu karmamu. Sekali lagi, tunggu karmamu. Sekali lagi, tunggu karmamu. Terima kasih. Jangan ditahan ya Pak ya. Bukannya kita tambah surut. Justru kita Sembuh sama dia. Akan saya kejar sama anak cucumu. Dataku tidak mungkin hilang. Kau boleh mempermainkan semua aparat, tapi aku akan kejar kau. Oke? Ya. Sip. Ya. Oke. Oke, saya minta waktu sebentar ya. Karena saya juga perempuan, saya seorang ibu, saya prihatin. Kondisi hari ini, rakyat dibuat menderita, rakyat dibuat tidak berdaya. Tapi, bolehlah, jangan takut. Hari ini perjuangan bukan hanya di Norela dan Mas Budi. Kami juga ikut berjuang. Saya meminta kepada Bapak Jokowi, ini adalah rakyatmu. Pak Jokowi jangan jadi centeng oligarki. Ya. Jangan jadi centeng oligarki. Ya. Ini adalah rakyatmu yang harusnya diperjuangkan. Tinggal 11 bulan. Kalau Pak Jokowi mau memperbaiki, ini masih ada waktu. Kesempatan. Ini korban bukan hanya Budi dan Norlela. Ribuan Budi dan Norela rempang kasus Lampung, Mesuji, Kalimantan, Sulawesi, Banten dan semuanya. Tanpa Bapak centengin nggak mungkin Agung Sedayu, Sumarekon dan yang lain 9 naga ini dia akan berani. Dan Pak Jokowi juga punya centeng. Ya dikonon dalam cerita di sana ada Luhut. Ada Pak Luhut, ada Muldoko, ada Hadi, terus ada Bahlil, dan yang lain-lain. Anda ini sebagai pengikut, sebagai membantu Presiden Republik Indonesia, harusnya menegakkan, harusnya meluruskan, harusnya lebih arif dan bijak dalam memutuskan kasus-kasus yang terjadi. Tapi tolong sekali lagi, jangan menjadi centeng oligarki, mafia tanah maupun mafia yang lain. Inilah situasi yang ini. Bukan saya tidak suka, tapi hari ini saya seorang perempuan mengingatkan. Karena perjuangan perempuan ini jangan dianggap kecil. Perempuan-perempuan akan berjuang untuk mendampingin dan meneruskan perjuangan Norlela. Yang hari ini meninggalkan anak, 4 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Hari ini bukan hanya Norlela, tapi bapaknya juga ditahan. Disinilah saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita bau-membau. Hari ini tinggalkan yang namanya relawan, tinggalkan yang namanya pendukung siapapun. Hari ini harusnya ditegakkan demi keadilan rakyat Indonesia. Karena rakyat hari ini sudah dijajah dengan oligarki. Oligarki bisa berdiri, bisa tegak di Republik Indonesia ini tanpa ada penguasa di belakangnya. Disinilah sekali lagi saya menghimbau kepada Pak Jokowi. Jangan mau jadi centeng-centengnya oligarki.
tanpa ada di balik itu Bapak, tak mungkin oligarki ini akan sanggup memporak-porandakan soal pertanahan yang khususnya ada di Republik Indonesia. Hari ini bukan hanya persoalan tanah, persoalan-persoalan yang lain ini sudah menyakitkan hati rakyatmu. Maka sekali lagi saya mohon ingat, Pak Jokowi punya centeng yang tadi saya katakan, Pak Luhut, Muldoko, Bahlil, mohon maaf, Pak Bahlil, ya maaflah, saya ini seorang ibu yang sedang galau melihat seorang ibu yang hari ini yang kita antarkan meninggalkan 4 orang anak dan mereka menjadi semacam yatim piatu, anak dan ibu, bapak dan ibunya ditahan yang berbeda. Inilah, mari kita sama-sama kita satukan tekad, kita buat persatuan, jangan melihat tapi penegakan hukum di Indonesia ini terus berjuang. Jangan kita hanya melihat karena siapa yang mendukung, siapa yang didukung, tapi hari ini kita menjadi rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas, bahwa hari ini kita harus bergandengan tangan untuk menegakkan keadilan, hukum menjadi panglima. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dan ingat, Nurlela ini adalah contoh ibu yang kuat, yang tabah. Kita doakan dia selalu ya ibu-ibu, supaya dia bisa menjadi ibu walaupun di dalam lapas, tapi dia tetap menjadi ibu bagi keempat anak-anaknya dan menjadi ibu bagi kita semua. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, saya Mahadir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hari ini saya berada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu, mengantar Ibu Nurlela yang hari ini sebagai korban dari mafia hukum. Konon katanya mafia tanah ya, sama juga mafia hukum. Konon lawan ini adalah Agung Sedayu Group, yang mana biasa dikenal itu bernama Bang Aguan. Saya dari Kalimantan Barat sangat cinta terhadap negeri ini. Sepakat tadi dengan Pak Budiarjo, tolong jangan rusak negeri kami dengan mempermainkan aparat kami, dengan mempermainkan sistem yang ada di negeri kami. Aguan hari ini menjadi kepala di IKN. Jika memang ini benar-benar kesalahan oleh praktek-praktek dari mafia hukum yang terjadi menimpa kepada saudara kami Bang Budiarjo dan Ibu Nurlela, saya sebagai warga Kalimantan tidak terima Aguan menginjakkan kaki di IKN itu. Mohon aparat penegak hukum untuk proses selanjutnya perhatikan ini, tegakkan benar-benar keadilan. Saya sebagai relawan Jokowi memohon Pak Jokowi, mohon untuk lihat benar-benar kasus ini. Karena secara umum juga bukan lagi rahasia umum, mafia-mafia tanah, mafia hukum itu menyebar di mana-mana, ada di mana-mana. Apalagi hari ini hari yang hampir berakhirnya masa Bapak Jokowi. Saya lahir di tahun 2013. Itu pada saat hampir juga berakhir masanya Presiden Pak SBY. Yang mana aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu semena-mena di saat masa akhir presiden. Saya pikir kejadian ini juga hampir mirip dengan kelahiran saya pada tahun 2013 itu. Mudah-mudahan dengan kasus ini singkirkan dulu perbedaan kita ya Bang. Nggak ada lagi relawan itu, relawan ini. Mari kita bersama-sama untuk melawan mafia tanah ini. Bukan menggebuk. Kalau gebuk kita yang digebuk nih. Sama-sama bersatu kita dalam permasalahan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Oke, ini saya di depan pintu penjara wanita di Pondok Bambu ya. Kami itu diminta jam 2 tepat datang ke sini. Tapi sampai sekarang ini udah jam berapa ya? Ya, jam 3. Belum ada.
belum bisa mengantarkan. Kenapa kami mengantarkan Nurlela dan ya sebagai terpidana. Tapi apa yang terjadi? Kita belum bisa masuk karena kelengkapannya katanya. Kelengkapan suratnya gimana ya kerjanya gitu ya? Kelengkapannya belum. Jadi ini bercanda atau gimana? Nah, ini juga sekaligus ya buat pihak Kejaksaan Pak Jaksa Agung ya, saya laporkan ya dari sini ya. Kok kerja anak buah Anda kayak begini ya? Ya, jadi nggak jelas ini semua. Waktu kita di pengadilan ya, cara yang diberlakukan seperti itu ya, diketok buru-buru ya terus. Kemudian kita juga kelengkapannya belum jelas ya, sehingga penahanan bisa dilakukan. Sekarang sudah ditahan, kita antarkan jam 2 tepat harus di sini. Kita sudah datang jam 2 tepat, katanya berkasnya belum siap, belum lengkap. Jadi ini apa-apaan ini? Republik ini kok Kelihatan kalau tahanan titipan. Nah itu ya gitu loh Gus, ini Gus ya. Jadi kita kan nanti nganterin ya Gus ya. Kita nganterin dari tadi itu sudah dari jam berapa kita ya? Jam 1 sudah standby semua. Jam 1 kita habis Jumatan. Jadi gini Mas Budi, ya istri Mas Budi itu belum bisa masuk karena katanya berkas-berkasnya sedang dipersiapkan. Ini gimana ini? Ya toh. Kelihatan kalau rekayasa ini, Pak. Ini. Nah sekarang mau bicara apa nih? Pak Mahfud ya, tolonglah ini dijadikan satu bukti nyata kerja dan penegakan hukum di sini seperti ini. Jadi kenapa saya ingin ya sebetulnya mengikuti terus ya perjalanan ini untuk bisa saya laporkan tidak katanya. Ini nyatanya begini ya. Jadi juga janganlah itu semua ya termasuk Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini saya laporkan. Nama saya masih Eros Jarot. Masih tetap ya. Dan tetap sama seperti itu nggak berubah. Ya, dan saya tidak suka ketidakadilan. Nah, proses seperti ini terjadi Gus ya. Betul, ya. Kita nih pendukung. Sungguh miris ya. Ya miris. Malu kita sebagai pendukung Pak D. Jokowi, Pak. Ya, jadi kita kan tercoreng mukanya dengan perilaku, tingkah laku atau kelakuan para penegak hukum yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman penegak hukum yang masih jalan lurus ya cobalah tarik teman-teman yang sudah di jalan yang tersesat ini ya, untuk kembali ke jalan benar. Jadi gitulah ya. Ini laporan sementara saya. Yang tabah Mas ya. Pokoknya kita jalan terus. Dan satu ingat ya. Sabar Pak. Ingat ya. Ya Gus ya. Jangan dikira Saudara Aguan kita digertak begini akan mundur. Tidak. Kami justru akan terus ya. Justru memacu semangat kita. Iya, mempertanyakan. Untuk melawan. Siapa Anda ini sebetulnya ya. Itu yang saya titipkan karena ini katanya Agung Sedayu kan. Saya kan hanya dengar aja. Benar ini ya. Agung Sedayu. Ya udah. PT SSA itu adalah dulu waktu tanah saya dirampas, direktur utamanya namanya Alexander Halim Kusuma. Itu anaknya Pak Aguan. Tapi dalam proses penyidikan, begitu juga persidangan tidak pernah hadir. Padahal dia direktur utama ya. Padahal dia direktur utama. Dan itu ya itu juga saya dengar waktu pas saya datang ya. Nono Sampurno kono itu kan ya. Nono Sampurno 2015 dia tidak tahu masalah ini. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Jadi begitulah lihainya Anda. Enggak waktu ditanya, lalu kalau gitu siapa dong gitu kan ya. Dia tidak berani menyebut saking sakralnya yang nama Aguan. Tapi justru oleh pengacara si Mary ya. Ya Mary ya. Mary katakan, apakah ini anaknya Pak Aguan yang namanya siapa itu? Alexander Halim Kusuma. Bilang iya gitu kan. Iya. Ternyata begitu. Nah, Pak Jokowi, supaya Anda tidak dituduh backingnya para mafia dan oligarki ini, tadi saya dengar Mbak Narti marah-marah itu sedih juga ya. Sedih juga. Gus malu sebagai lawan Pak Jokowi itu. Iya, kok kayak begini. Jadi ya, tunjukkanlah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu pidatonya berantas gebuk Jokowi, gebuk mafia tanah ya. Nah tolong ya, saya minta nih ya, saya kalau perlu datang ke sana saya datang ke sana Pak. Saya kalau selama ini datang ke sana cuman emang saya nggak datang. Tapi kalau selalu untuk menyaksikan bagaimana Pak Jokowi mau gebuk para mafia itu, paling nggak fisik secara fisik lihatkan dulu ya.
Coba gimana lah digebuknya Buktikan itu. gitu, jangan cuma mau gebuk tapi Ya. tidak pernah dibuktikan, Bos. Sabar. Rakyat harus bersatu Sabar. untuk melawan ketidakadilan Sabar. soal mafia tanah. Udahlah, kita cuma satu, ingat sejarah ya. Siapa sih tokoh yang terkuat sekalipun? Kita lihat Saddam Hussein, kita Gaddafi. lihat Gaddafi, kita juga presiden kita pertama kurang apa kuatnya ya. Banyak contoh. Nah, banyak contoh. Apa akan mengulangi sejarah itu? Nah, kami ini kan sebenarnya sayang ya. Betul, sayang. Neng nek desing dia mana orang ngerti yo. Wis sakarmu lah. Bahaya deh kalau orang Surabaya bilang. Arepmu dewe. Ya sudah, makanya mudah-mudahan kita doakan dan saya tetap yakin Pak Jokowi pasti punya kebijakan yang kita harapkan. Nah, orang-orang di sebelah Pak Jokowi jangan manas-manasin dia ya. Ya. Jangan pernah manas-manasin Pak Jokowi. Dan bantulah Pak Jokowi untuk kembali atau menegakkan ke jalan yang benar dan lurus. Terima kasih. Makasih. Selamat bekerja Pak Jokowi. Ayo, gini. Ya. Kita tidak kita Satu kata. Tidak akan bukan menyerah. Kita Ingat Pak bukan Aguan, tidak akan Enggak, menyerah Pak enggak. Aguan ya. Kita Ya. bukan melawan, Saya akan kejar. tapi kita harus bersatu. Ya. Padu rakyat Indonesia, kaum buruh, tani, nelayan, dan semua pihak ayo bersatu untuk melawan ketidakadilan, melawan oligarki yang menjajah di bumi pertiwi. Ya, satu kata. Lawan. Lawan. Lawan mafia tanah. Lawan mafia hukum. Lawan mafia penyelenggaraan negara. Ya. Oke? Hai. Rakyat bersatu tak bisa dapat dikalahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini bersama aktivis Sajuju sama sedulur Jokowi, Bang Leo, sama Gus Soleh, ya. Juga Bu Sinten nih, tadi saya Narti. Bu Narti, saya suka lupa, mohon maaf gue Bu Narti. Jadi kami bareng-bareng hari ini, ya, dalam rangka untuk menyerahkan Pak Budiarjo yang memang
kemarin baru divonis 2 tahun penjara. Tadi kita baru dari rutan Pondok Bambu ya. Pondok Bambu ya, mengantarkan ibu. Ya, mengantar istri dan sekarang suami. Inilah betapa zalimnya ya. Di negeri ini orang yang membeli tanah serasa, begitu ada pemain besar, pembang besar, diambil alih jadi komplek rumah, tanahnya hilang, Orangnya penjarakan. orangnya dipenjarakan. Dan bukan hanya orangnya, suami istri dua-duanya. Istri ya. Suami istri ya. Ya, 4 orang anak. ada 4 orang anak ditinggal. Ya, boleh terus komentari lagi nanti sama rekan. Pengantar aja pengantar. Ya. Udah. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah sampai dan biarkan proses ini berjalan. Mohon doa dan dukungannya. Dan Ya. selanjutnya silakan kasih. Mari, saya dulu. Ya. Saya dulu ya. Silakan ya. Oke, nggak apa-apa sini kita. Kumpul dulu ngurusin itu. Oh ya. Oke. Saya Johnson Leo Siagian dari Sedulur Jokowi dan juga dari Gerakan Jalan Lurus Jabodetabek telah mengikuti berbagai prosesi tentang persidangan yang dialami oleh SK Budiarjo. SK Budiarjo ini adalah rekan kita juga dari Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Dia punya tanah 1 hektar, beli dengan itikat baik, 1,2. dengan data-data yang lengkap. Namun oleh oknum penguasa nakal bisa disebut sebagai mafia tanah. Rupanya tanah ini diincer dan diserobot sama dia, lalu ditudinglah Budiarjo ini sebagai memalsukan sertifikat direk ya, mengalsukan. Tapi anehnya dalam persidangan yang selama ini kita ikuti tidak ada pernyataan dari laboratorium forensik tentang apa itu yang disebut surat palsu. Jadi ya begitulah peradilan ini berjalan dengan kita nilai sebagai peradilan sesat. Tapi namanya kita di negara hukum, hukum harus kita hormati, hukum harus kita taati, dan hukum harus kita jadikan panglima. Ya. Namun dengan adanya Kita lihat upaya, enggak apa-apa. Dengan apa adanya proses hukum ya, namanya proses hukum ini masih berjalan. Ada juga nanti banding, seterusnya kasasi. Nanti kami akan kita akan sama-sama berjuang. Bukan untuk menyerah. Kita Tapi berjuang. Ini pemantik, Tetap. ya, pemantik perjuangan Ya, kita. di sini kami- melawan mafia tanah dan mafia peradilan. Kami mengantarkan rekan kami SK Budiarjo yang ketua FKMTI dan kami tetap berjuang sepanjang upaya hukum kita jalani. Ya, banding, kasasi teruskan. Singkat padat. Pengacara-pengacara kita Jangan pernah menyerah Ya. melawan mafia tanah. kejoliman. Kejuliman. Ya. Sayangi negeri ini, kita bantu Indonesia untuk membersihkan mafia tanah, gembong mafia tanah. Kepada saudara-saudaraku yang di Pantura, yang dijolimi dengan gembong mafia tanah ini juga, tolong bersatu kita lawan. Ya. Terima kasih. Satu kata. Lawan mafia tanah. Lawan mafia mafia peradilan. Merdeka. Mereka. Terima kasih. Terima. Tetap semangat, Pak. Kita berjuang di wilayah. Ya, kita teruskan ya. Ya, gitu aja ya. Ya, panggil itu aja ya. Dari anak. Oke, Jangan ikut masuk. Minta tolong yang lain. ya sini. Oke. Ya. Teman-teman semua, terutama para penegak hukum, ya.
kami mengantarkan saudara Budi ya yang telah terpidana untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya. Artinya dia karena taat hukum saja kita ya, kita tidak lari kemana-mana ya, jadi kita antarkan. Tapi ini sebagai catatan ya, kami dan saya adalah saksi hidup dari penyelenggaraan hukum di negeri ini ya. Jadi kita tetap mencari keadilan ya. Kita naik banding, betul ya Pak Lawyer ya. Ya, kita naik banding dan mudah-mudahan di tingkatan yang lebih tinggi ya kita mendapatkan keadilan yang kita perjuangkan. Amin. Dan khusus kepada saudara pemilik Agung Sedayu ya, jangan kalian pikir dengan dipenjarakannya saudara Budi kita menjadi kecil hati. Oh tidak, Anda salah. Dan kita tidak diam. Kita akan justru memperbesar perlawanan ini. Ya, saya Eros Jarot dan masih Eros Jarot seperti dulu. Ya, dan ini juga teman-teman ini ada Gus Soleh, ada Pak Narti, ada Mas pengacara kita, ada Pak Leo, Jin ya tuh. Inilah pokoknya kita akan terus berjuang. Kita akan tertib hukum ya. Menegakkan keadilan. Tapi kita tetap di jalur konstitusi. Ya. Tapi konstitusi yang bukan sudah dikooptasi oleh kepentingan oligarki. Jadi konstitusi yang berdasarkan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 yang sesungguhnya. Oke. Terima kasih. Pak, Bapak-bapak jaksa, Bapak hakim, dan semuanya. Terima kasih atas segala yang sudah dilakukan. Insya Allah Tuhan mendengar dan Tuhan mencatat. Kita semuanya yang di Merdeka, luar merdeka, kompak. merdeka. Ayo sini Pak Narti, Ya, semuanya. ya. Ayo Pak, ya. Ya. Ya biarkan ya Pak Budi saat ini ada di dalam dan Bu Nairah. Tapi kita semuanya Terus berjuang. yang ada di luar justru semakin kompak untuk melawan kezaliman ini ya. Kami tidak diam. Kami akan terus melawan kezaliman ini sampai kebenaran menang di muka bumi Indonesia Berantas ini. mafia Ya. tanah. Lawan mafia tanah. Lawan Lawan mafia mafia peradilan. peradilan. Merdeka. Mereka